Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apakah semuanya sehat? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menyambut usia baligh. Akan tetapi sebelumnya, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kali ini. Setelah melihat video ini, Ibu berharap anak-anak mampu menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, mampu membuat pemaparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat, mampu menyebutkan kewajiban anak setelah baligh. Baiklah anak-anak, mari kita mulai belajarnya ya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu baligh? Iya, baligh secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Sebelum membahas tanda-tanda usia baligh, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu ilmu fikih? Iya, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan manusia. Tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Selanjutnya yaitu tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Anak-anak ada yang tahu apa itu ilmu biologi? Iya, benar sekali. Ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keadaan fisik makhluk hidup. Biologi secara khusus dan mendalam, yakni mempelajari perkembangan manusia. Ada juga ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan tumbuhan ataupun hewan. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Baik anak-anak, di dalam tubuh kita ada beberapa hormon yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tubuh kita. Bagi anak laki-laki, hormon yang sangat berpengaruh yaitu hormon testosteron. Hormon ini bisa menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini jugalah yang mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Sedangkan pada anak perempuan, hormon yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhannya yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Pada anak laki-laki, ada beberapa tanda-tanda baligh yang sangat terlihat. Yang pertama yaitu wajah ditumbuhi dengan kumis, jenggot, dan jambang. Anak-anak, bagi yang laki-laki tak perlu khawatir, tak perlu takut. Karena kalau sudah tumbuh kumis, jenggot, dan jambang di mukanya, berarti itu menunjukkan anak-anak sudah
tumbuh dewasa. Yang kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang ketiga, badan terlihat lebih kekar dan berotot. Yang keempat, tumbuh jakun. Jakun itu apa anak-anak? Iya, jakun itu benjolan di leher anak laki-laki. Tapi itu bukan benjolan penyakit ya. Yang kelima yaitu suaranya terdengar lebih besar atau lebih berat. Untuk anak perempuan juga sangat terlihat sekali kalau anak perempuan itu sudah balik. Yang pertama, tanda-tandanya yaitu pinggul dan payudara yang membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Ini sama dengan yang laki-laki. Yang ketiga, mengalami haid atau menstruasi. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi ataupun menurut ilmu fikih. Setelah anak-anak dewasa nanti ataupun nanti sudah balik, anak-anak diwajibkan untuk melakukan hal-hal ibadah, untuk melakukan hal-hal yang wajib anak-anak lakukan. Yang pertama yaitu sholat fardu. Sebagai umat Islam kita harus sholat 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Yang pertama yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Selain sholat fardu, kita juga harus menutup aurat. Bagi yang perempuan, kita harus menutup aurat kita dengan cara memakai kerudung, memakai baju yang tidak ketat, memakai baju yang panjang. Untuk yang laki-laki juga sama, tetap harus menutup aurat. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Karena di agama kita diwajibkan bagi seorang muslim laki-laki atau perempuan menuntut ilmu. Jadi tugas kita sebagai orang Islam harus selalu menuntut ilmu. Entah itu dimanapun kita berada, sampai kapanpun, sampai umur kita berapapun, kita harus terus menuntut ilmu. Anak-anak, ada yang tahu apa itu hadas besar? Iya, hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya harus dengan cara mandi, yaitu mandi besar atau mandi wajib. Salah satu contohnya yaitu ketika perempuan sedang haid atau menstruasi, seorang ibu yang melahirkan ataupun nifas, anak laki-laki yang sedang mimpi basah, itu namanya hadas besar. Cara mensucikannya dengan cara mandi. Di sini ada beberapa larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Yang pertama yaitu sholat. Orang yang sedang berhadas besar tidak boleh melakukan sholat sebelum dia bersuci atau mandi wajib. Yang kedua yaitu sujud tilawah atau sujud syukur. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, berdiam diri di masjid. Yang kelima, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Kelima, hal tersebut tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang berhadas besar. Jadi, anak-anak yang sedang berhadas besar harus mandi terlebih dahulu untuk melakukan sholat, ataupun sujud tilawah, ataupun tawaf, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, itu harus mandi terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Banyak salah Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.